Empat dosa besar wasit Oman, turnamen AFF ladang basah untuk mafia dan kawan-kawan, serta timnas yang selalu terlibat skandal yang merugikan. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim nasional Indonesia yang mana secara tragis harus tersingkir dari Piala AFF untuk kedua kali secara beruntun. Biasanya orang back to back juara, kita back to back gagal dari fase grup. Inilah hasil kita yang kita harus terima dan kita gugur ya teman-teman semua. Dan ini tentunya bentuk tanggung jawab dari pelatih John Hertman untuk bisa mengevaluasi ini. Memang kita akan ada pertandingan selanjutnya pada bulan depan di FIFA Asian Cup ya, dengan tim yang tentunya lebih komplit. Jai Ises dan kawan-kawan akan bergabung. Tapi harapan sebenarnya dari masyarakat pencinta sepak bola untuk tim ini di Piala AFF begitu besar. Dengan banyaknya pemain diaspora kita, mestinya kan kita itu bisa lolos. Wasit Oman jadi sorotan, timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Benarkah ada jegal dari pengadil lapangan? Timnas Indonesia harus mengubur ambisi melangkah ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Jumat malam, 7 Agustus 2026. Hasil tersebut terasa pahit bagi skuad Garuda. Indonesia sebenarnya datang dengan satu misi yang sangat jelas, menang. Sebab, kemenangan menjadi syarat bagi anak asuh John Hertman untuk mengamankan tiket ke babak 4 besar. Sebaliknya, Singapura hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan posisi kedua grup A. Pada akhirnya, Singapura mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Indonesia membuka keunggulan melalui Ragnar Oratmangoen pada awal babak kedua. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Ilhan Fandi menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan selesai. Singapura pun melaju ke semifinal, sedangkan Indonesia kembali harus menerima kenyataan pahit, gagal merebut gelar ASEAN untuk pertama kalinya. Namun setelah pertandingan berakhir, bukan hanya permainan kedua tim yang menjadi bahan pembicaraan. Nama wasit asal Oman, Mohamed Halfan Salim Almani, ikut menjadi sorotan. Keputusan menit ke-58 yang mengubah suasana pertandingan. Salah satu momen paling kontroversial terjadi pada menit ke-58. Song Ui yang melakukan pelanggaran terhadap Ivar Jenner. Wasit Almani awalnya mengeluarkan kartu kuning kedua untuk pemain Singapura tersebut. Artinya, Song harus meninggalkan pertandingan. Jika keputusan itu bertahan, Singapura akan bermain dengan 10 pemain dalam kondisi tertinggal 0-1. Secara situasi pertandingan, keputusan tersebut tentu sangat besar. Namun pertandingan belum benar-benar berakhir pada saat itu. VAR kemudian meminta wasit melakukan peninjauan melalui monitor di pinggir lapangan. Setelah melihat tayangan ulang, Almani membatalkan kartu kuning kedua tersebut. Song tetap berada di lapangan. Dan hanya 7 menit kemudian, Singapura berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Ilhan Fandi. Urutan peristiwa tersebut membuat keputusan wasit semakin menjadi bahan perdebatan. Indonesia sudah berada dalam posisi unggul. Singapura sempat kehilangan satu pemain. Tetapi setelah keputusan dibatalkan, pertandingan kembali berjalan dengan kekuatan pemain yang normal dan Singapura kemudian mencetak gol penyama. Sangat mudah bagi pendukung Indonesia untuk melihat keputusan tersebut sebagai salah satu titik balik pertandingan. Tetapi apakah keputusan itu benar-benar salah? VAR justru menjadi bagian dari kontroversi. Menariknya, keputusan Almani tidak berdiri sendiri. Wasit Oman tersebut menggunakan VAR sebelum membatalkan kartu kuning kedua. Artinya, keputusan akhir bukan sekadar keputusan spontan di lapangan. Ia telah melalui proses peninjauan video. Laporan resmi ASEAN United FC menyebutkan bahwa Almani awalnya memberikan kartu kuning kedua kepada Song Uyang, kemudian mencabutnya setelah melakukan review di monitor pinggir lapangan. Inilah yang membuat kontroversi semakin menarik. Jika wasit tidak menggunakan VAR, publik mungkin akan mengatakan bahwa wasit melakukan kesalahan karena tidak melihat kejadian dengan jelas. Namun ketika VAR digunakan dan keputusan tetap diperdebatkan, pertanyaan berikutnya muncul.
Apakah interpretasi wasit setelah melihat tayangan ulang memang tepat? Itulah perdebatan yang sebenarnya. Indonesia kehilangan momentum. Dari sudut pandang pertandingan, momen tersebut sangat penting. Indonesia baru saja mendapatkan keunggulan. Singapura berada dalam tekanan. Kemudian muncul keputusan kartu merah yang sempat membuat tuan rumah berada dalam posisi semakin sulit. Jika Song benar-benar dikeluarkan, Indonesia akan menghadapi lawan dengan 10 pemain. Tetapi keputusan itu dibatalkan. Beberapa menit kemudian, Ilhan Fandi mencetak gol. Gol tersebut bukan berasal langsung dari keputusan wasit. Kesalahan pertahanan Indonesia juga berperan besar dalam terciptanya gol. Bola lambung masuk ke area penalti. Terjadi kepanikan antara Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi. Bola kemudian jatuh ke kaki Ilhan yang langsung menyelesaikannya ke gawang yang sudah kosong. Dengan kata lain, hasil 1-1 tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada wasit. Tetapi keputusan wasit memang menjadi bagian dari cerita besar pertandingan. Singapura tahu hasil imbang sudah cukup. Ada faktor lain yang sering terlupakan ketika membahas kontroversi pertandingan. Singapura tidak membutuhkan kemenangan. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang. Kondisi tersebut membuat strategi kedua tim berbeda. Indonesia harus mengejar kemenangan. Singapura bisa bermain lebih pragmatis. Ketika Indonesia mencetak gol pada menit ke-47 melalui Ragnar Oratmangoen, tekanan justru semakin besar kepada tuan rumah. Namun Singapura tidak panik. Mereka terus mencari celah. Dan akhirnya Ilhan Fandi mencetak gol penyama pada menit ke-66. Setelah skor menjadi 1-1, Singapura memiliki alasan untuk bermain lebih berhati-hati. Indonesia yang membutuhkan 3 poin justru berada dalam situasi sebaliknya. Mereka harus terus menyerang. Risikonya, ruang di belakang pertahanan menjadi lebih besar. Ragnar membawa harapan Indonesia. Sebelum kontroversi terjadi, Indonesia sebenarnya memulai babak kedua dengan sangat baik. Pada menit ke-47, Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia unggul. Gol tersebut lahir dari rangkaian serangan yang melibatkan Tom Haye dan Doni Pamungkas. Haye mengirim bola ke sisi kiri. Doni kemudian memberikan cutback yang akhirnya diselesaikan Ragnar. Indonesia unggul 1-0. Untuk sementara, hasil tersebut membawa Garuda ke jalur semifinal. Tetapi pertandingan belum selesai. Dan Singapura tahu bahwa 1 gol saja sudah cukup untuk mengubah semuanya. Ilhan Fandi menghukum Indonesia. Ilhan Fandi kemudian menjadi pemain yang menghancurkan harapan Indonesia. Pada menit ke-66, hanya beberapa menit setelah kontroversi kartu merah Song berakhir, Ilhan mencetak gol penyama kedudukan. Gol tersebut mengubah atmosfer pertandingan. Singapura kembali percaya diri. Indonesia justru harus kembali mengejar. Laporan resmi AFF menyebutkan bahwa setelah gol Ragnar pada menit ke-47, Ilhan menyamakan kedudukan 19 menit kemudian dan hasil tersebut cukup bagi Singapura untuk mengamankan posisi kedua grup A. Pada fase akhir pertandingan, Indonesia memang terus mencoba mencari gol kemenangan. Namun peluang yang ada tidak berhasil dikonversi. Rizky Pratama bahkan sempat melepaskan tembakan yang hanya mengenai sisi jaring gawang. Singapura bertahan. Waktu terus berjalan. Dan peluit panjang akhirnya memastikan nasib kedua tim. Wasit Oman jadi sasaran sorotan. Di media sosial, keputusan Almani tentu menjadi bahan perdebatan. Sebagian supporter Indonesia menilai keputusan membatalkan kartu kuning kedua Song mengubah arah pertandingan. Secara logika sepak bola, argumen tersebut dapat dipahami. Indonesia sedang unggul. Singapura berpotensi kehilangan 1 pemain. Jika kartu merah bertahan, situasi pertandingan akan jauh lebih sulit bagi tuan rumah. Namun harus dibedakan antara keputusan kontroversial dan tuduhan bahwa wasit sengaja menjegal Indonesia. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Almani sengaja membantu Singapura. Tidak ada bukti bahwa ia memiliki kepentingan tertentu. Tidak ada pula bukti bahwa hasil pertandingan telah diatur.